yang mendukung, terima kasih banyak. Ini Ya, buat teman-temannya lucu-lucu yang imut-imut, makasih tampilannya. ya. Motor api, pokoknya. Untuk peningkatan agama ada hubungannya dengan Al-Quran. Setiap siswa atau setiap kelas pelajaran bahasa Arab wajib diajarkan karena Al-Quran menggunakan bahasa Arab.
masuk jam 7 kurang 10 menit. Sebab jam 7 sudah berada duduk di dalam kelas, itu untuk membaca Al-Quran selama 30 menit. Visi SMA 1 MR yaitu meningkatkan mutu untuk menuju manusia yang berpengetahuan tinggi, berbudi pekerti luhur. Yang dimaksudkan dengan peningkatan mutu di sini, pertama adalah meningkatkan nilai ujian nasional atau dan nilai ujian sekolah atau US. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafsah SPD, mengajarkan mata pelajaran biologi. Untuk hari ini akan membahas pokok bahasan sistem pencernaan makanan. Untuk selanjutnya, sistem pencernaan makanan ini akan kita mengadakan praktikum mengenai uji coba bahan makanan. Jadi untuk selanjutnya akan kita praktikkan menguji beberapa jenis bahan makanan dan melihat apakah pada kandungan pada masing-masing bahan makanan yang akan kita uji. Kepada siswa, tidak bosan-bosannya kita mengajak siswa belajar itu bukan hanya di sekolah, bukan hanya di ruang sekolah, tapi belajar yang maksimal adalah di rumah. Sehingga kita suruh siswa belajar di mana saja, tidak hanya di sekolah. Jika seorang siswa ingin maju, maka dia harus berjuang. Kalau seseorang berjuang, saya katakan, maka dia harus berani berkorban. Berjuang untuk mengejar mutu, maka dia harus berani berkorban, meluangkan waktu yang banyak untuk belajar. Karena itu, siswa dipacu untuk belajar sendiri di rumah, memanfaatkan pekerjaan, membeli buku yang banyak, dalam satu bulan harus dagang buku yang beruntung, tetapi kita memberikan inisiatif kepada siswa. Misalnya, satu mata pelajaran, contohnya bahasa Indonesia. Dia harus, kalau dia punya uang, tidak hanya memiliki satu buku dari satu karangan, tetapi menilai 3 buku di samping buku sertifikat yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Tapi kalau Bapak Ibu Guru membuat sekali, maka sekolah yang menanggung segala kebutuhan untuk kita ini tidak ditanggung oleh sekolah yang menanggung. Untuk mengejar peningkatan mutu, kita secara keseluruhan, baik guru, tata usaha, bahkan sampai tukang kebun, kita tumbuh kembangkan minat untuk mengenal peningkatan mutu itu secara intensif. Guru harus mempercaya diri memberikan materi kepada siswa. Siswa juga memotivasi diri, memotivasi diri untuk belajar secara maksimal, sehingga tidak ada istilah siswa yang malas belajar. Tidak ada siswa yang malas belajar di SMA Himmat. Sebab kalau siswa malas belajar di SMA Himmat, maka nilainya kurang. Yang kedua, meningkatkan kemampuan siswa di dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan.
warahmatullahi wabarakatuh. Nama Haji Ribahan, guru bahasa Arab, mengajarkan perbahasan agar surawi wa tusrun. Metode pengajaran pertama kami membacakan qiraah atau bahan bacaan, kemudian siswa menirukan apa yang saya bacakan. Berikutnya saya menjelaskan qawaid atau pola kalimat yang ada pada pelajaran 24. Selanjutnya kami memberikan tamrinat atau latihan-latihan, sementara siswa menjawab dengan sungguh-sungguh. Jika ada pertanyaan yang tidak terjawab, maka kami membantu mereka untuk menjawabnya. Jika dia mempunyai bekal sedikit bahasa, yaitu bahasa Arab dan bahasa Inggris, ditambah dengan teknologi informatika, saya yakin itu adalah bekal dia untuk mencari pekerjaan di negeri orang. Lebih-lebih nanti kalau sudah dimulaikan istilahnya itu APDA dan WTO, batas negeri, batas negara antara yang satu dengan lainnya menjadi maya. Orang luar negeri bisa berdagang atau bekerja di negara kita, demikian pula sebaliknya kita juga bisa bekerja di luar negeri. Wahum amalu tawarisahum حضرت الطالبات هذه المحاضرة واليوم يحضر هذه الجامعة ضيوف كثيرون من ماليزيا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Abdul Purnawasari, mengajar pelajaran Al-Quran. Salah satu mata pelajaran yang ditambahkan di SMA 1 Aimal ini. Proses pembelajaran hari ini adalah membahas tentang materi ayat-ayat yang berhubungan dengan hari kiamat. Cara metode pembelajarannya dengan diskusi kelompok. Jadi tiap siswa mencari ayat-ayat yang berhubungan dengan hari kiamat itu sendiri. Nanti kita diskusikan sehingga bisa lebih mendalami apa-apa yang terdapat dalam Al-Quran tersebut. Di samping pengetahuan, ilmu pengetahuan, SMA Imal juga meningkatkan kemampuan siswa di dalam berolahraga. Terutama olahraga yang dikembangkan di sini adalah volleyball, basketball dan pencaksilat, dan juga sepak bola. Terbukti tidak sia-sia. Contohnya sepak bola kita juara pertama, sehingga piala bergilirnya ada di SMA Imal yang belum bisa direbut oleh sekolah lain. Buka, jari-jari buka, jari-jari ya, siap, lepas pagi, putaran bola ke arah belakang, bu, arah bawah, siap, shooting, ya.
Assalamualaikum, selamat sore. Pertama-tama saya perkenalkan diri selaku pemimpin PNR, nama saya Muhammad Abidin. Kami pembina berdua sama Pak Samsul. Kegiatan PNR hari ini bertujuan untuk mensiagakan anak-anak dalam penanggulangan bencana. Jadi ada persiapan yang kita harus hadapi. Yang pertama itu adalah pembuatan tenda untuk tempat penampungan para korban. Kemudian yang kedua nanti ada P3K untuk penanganan para korban. Dan yang ketiga itu adalah pembuatan tandu darurat. Jadi tujuan pembuatan tenda pertama itu selain untuk bencana, kita biasanya untuk ada event. Jadi target dalam pembuatan tenda itu keterampilan anak untuk membuat tenda dengan baik dan cepat. Yang mana kecepatan untuk laki biasanya ditargetkan sekitar 6 menit, sedangkan untuk perempuan sekitar 10 menit. Kemudian P3K di sini biasanya dilaksanakan dengan tujuan bagaimana melakukan pertolongan pertama kepada korban untuk sementara bisa dibawa ke rumah sakit, kemudian mengevakuasi korban dari lokasi bencana ke tempat penampungan sementara yaitu di tenda. Kemudian kesiapan yang berikutnya dalam evakuasi, kita melakukan pembuatan tandu darurat. Untuk P3K itu biasanya dilakukan melalui proses, ada namanya pos karantina. Di situ ada persiapan untuk kemudian ada tes medis, di mana tes medis di situ ada pelaksanaan penanganan cedera atau gangguan-gangguan lain, kemudian ada pos rintangan untuk evakuasi, dan terakhir pos ambulan. Nanti pos ambulan itu mengirim ke rumah sakit. Kemudian untuk tandu darurat itu dilaksanakan dengan tujuan untuk bisa terampil membuat tandu dengan kekuatan yang baik di samping waktu yang cepat. Dan biasanya untuk pembuatan tandu darurat ini untuk target yang laki itu juga 4 menit, ya maksimal itu 7 menit. Sementara untuk perempuan sekitar 10 menit. Seperti yang kita sudah uji coba di dalam lomba, yang mana untuk tenda juga kita sudah bisa mencapai maksimal 4 menit, kecepatan maksimal 4 menit. Kemudian yang untuk tandu darurat juga sudah kita lakukan untuk kurang dari 4 menit. Jadi itu beberapa tujuan dalam pelatihan hari ini. Oke, itu saja dulu untuk kesempatan ini. Sudah selesai. Lepas anu tali. Oh, ini, Tony. Siap semua ini. Angkat jadi anu. Jangan cari. Anu jadi silap. Ada kecil aja. Jangan oh. Kita yang dulu.
Masuk ini. Baca melonggar ini. BM ada pesannya. Ini pacok apa? Neng. Nih. Apa? Jangan kalau pacok lah dulu ya mereka. Pacok lah pelan. Orang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda kami ajak untuk menyaksikan salah satu kegiatan keimanan dan ketakwaan di SMA Negeri 1 Aima Desa untuk melaksanakan salah satu visi sekolah, yaitu peningkatan keimanan dan ketakwaan. Maka di sekolah kami diadakan kegiatan secara rutin pada setiap hari Jumat pagi jam pertama, yaitu sholat duha bersama dan diikuti membaca yasin dan ceramah. Untuk itu pihak sekolah sudah merencanakan dan melaksanakan segala persiapannya, termasuk membuat begitu banyak kolam untuk melaksanakan kegiatan wudhu bersama. Terus ngomong. Kita anak-anak sedang mengambil air wudhu. Ada 17 kolam di sini. Ini salah satu kolam yang terdapat di belakang musola kita, tepatnya di depan kelas 1. Pakaian sholatnya dipakai. Jangan kelihatan lagi pramuka. Silakan. Yang lagi, ini depan sini. Ayo, di depan masuk. Yang lagi ini sebelah kiri. Saat ini jam menunjukkan pukul 7 kurang 20. Kita lihat mahasiswa sudah mulai berkumpul di musola sebagian, dan sebagian mengambil air wudhu dengan membawa air
Harus diri ke tanah terusnya karena masalah itu di depan kita salah satu jalan yang tepat samping di sini juga digunakan. terus ini juga kan ini lagi ya terus ya di depan dulu ya terus ya terus berbagai asal, bukan cuma berasal dari Akmal, tapi juga berbagai daerah di Lombok Timur. Ada juga yang berasal dari luar pulau seperti Sumbawa, kabupaten lain seperti Lombok Tengah dan Lombok Barat. Sesuai visi misi mereka berkumpul, dan setiap Jumat sholat duha ini senantiasa dilakukan. Berhubung waktunya sudah tiba, mari kita sama-sama berdiri untuk kita sama-sama berdoa. Mereka semua berdiri untuk melakukan sholat duha. Dan ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dan ini dipimpin oleh seorang siswa, dan ini bergantian setiap Jumat. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ini adalah Idris dari kelas 3 yang bertugas sebagai pembawa acara. Wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. My Excellency Headmaster, My Excellency Teacher, my loving friend and respect. Okay, everybody. Good morning. Alhamdulillah. The first we say Alhamdulillah to Allah. Under grant, we are all in good condition. Who has given us enjoyment in Islam and Iman and Islam. So, in this chance, we can meet and doing our weekly activity every Friday. For the second, salawat and salam or greeting we order to our Prophet, the biggest Prophet of Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has brought us as his flowers from the darkness street to the brightness street. Or the other word, we can say that minal zulumati ila nur. Okay, everybody. Ladies and gentlemen, I honorable, my loving friends and respect. In this chance, we will bring some presentation, which always done. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelapangan hidup, diberikan kesehatan yang sesehat-sehatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat kepada beliau-beliau semua. Al-Fatihah. Untuk diri kita masing-masing, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita ilmu yang barokah, dan mudah-mudahan jiwa kita tegak
di dalam memperjuangkan bangsa dan negara kita. Al-Fatihah. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Meningkatkan penghayatan dan pengamalan siswa di dalam bidang keagamaan. Ini sangat perlu karena kita lihat mental daripada bangsa Indonesia, khususnya pemuda-pemudi. Maka dalam hal itulah saya menggerakkan semua Bapak Ibu guru untuk meningkatkan pengamalan dari keagamaan di sekolah ini. Contohnya, setiap pagi siswa mengaji selama 30 menit. Karena tujuan dari itu, saat tamat dari SMA 1ML diharapkan siswa minimal hafal 1 juz Al-Quran. Dan yang kedua, dalam peningkatan keagamaan, dalam 1 minggu diajarkan 2 jam pelajaran dalam 1 minggu untuk pelajaran pendidikan Al-Quran. Yang ketiga, untuk peningkatan agama ada hubungannya dengan Al-Quran. Setiap siswa atau setiap kelas pelajaran bahasa Arab wajib diajarkan karena Al-Quran menggunakan bahasa Arab. Sehingga dengan demikian minimal harapan kami anak dapat mengetahui makna dari Al-Quran. Dalam belajar Al-Quran 30 juz itu dibagi 3. 10 juz pertama diajarkan di kelas 1, 10 juz kedua diajarkan di kelas 2, dan 10 juz ketiga diajarkan di kelas 3. Itu sehingga di dalam mengajarkan Al-Quran itu 1 tahun minimal anak masuk 45 minggu. Sehingga 10 juz itu biasanya itu adalah 90 lembar Al-Quran. Sehingga setiap 2 jam pelajaran siswa itu diajarkan dimulai dari membaca sampai artinya, stressing artinya itu 2 lembar. Sehingga tamat dari SMA siswa minimal dalam hidupnya sekali pernah mengenal arti Al-Quran. Musola tampak belakang dari arah selatan, anak-anak masih membaca Quran. Ini dilihat dari Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahhar ya Wahhab ya Razzaq ya Fattah ya Alim ya Qabil ya Basit ya Khafid ya Rafi' ya Mu'izz ya Mudhill ya Sami' ya Basir ya Hakam ya Adil ya Latif ya Khabir ya Halim ya Azim ya Ghafur ya Syakur ya Ali ya Kabir ya Hafiz ya Muqit ya Hasib ya Jalil ya Karim ya Raqib ya Mujib ya Wasi' ya Hakim ya Wadud ya Majid ya Ba'ath ya Syahid ya Haqq ya Wakil ya Qawi ya Matin ya Wali ya Hamid ya Muhsi ya Mubdi ya Mu'id ya Muhyi ya Mumit ya Hayy ya Qayyum ya Wajid ya Majid ya Wahid ya Samad. Okay, my friend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang di belakang belum jawab salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Seperti biasa, sebelum kita merangkai kata menjadi suatu kalimat, dan sebelum kalimat saya jadikan suatu nasihat, mari kita sama-sama membaca kalimat dua kali syahadat. Saya mohon suara dari teman-teman sekalian keluarkan suara Anda. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita izin, yang telah memberikan kita suatu kesempatan, dan terlebih nikmat pada saat ini kita bisa menunjukkan warga SMA 1 Akmal adalah ini. Kita bisa menunjukkan syiar agama Islam. Kita bisa membuktikan kepada dunia, bahkan kepada dunia yang satu lagi, bahwa warga SMA 1 Akmal bukan saja sekolah negeri, tapi lebih dari negeri, yaitu menyebarkan syiar agama Islam. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Saudara-saudaraku yang kuhormati dan saudari-saudari yang saya cintai, pada awal sudah saya bilang tadi, hari ini adalah hari yang sangat spesial banget. Kita bisa masuk layar televisi. Tidak gampang masuk ke dalam layar televisi. Butuh pengorbanan. Ini merupakan satu nikmat yang patut kita syukuri. Namun dalam hidup dan kehidupan ini, dua macam nikmat yang sering kita lupakan. Salah satunya kita sudah tahu, yang pertama adalah kesehatan. Nikmat yang kedua yang sering kita lupakan, tahu nggak? Nikmat itu sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam anggota tubuh kita. Saudara-saudara tahu apa itu? Kalau tidak tahu sekarang coba lihat telapak tangan saudara-saudara. Silahkan lihat telapak tangan Anda. Apa yang Anda lihat dari telapak tangan Anda? Garis. Lihat, pada telapak tangan kanan terdapat angka 18. Coba lihat, buktikan. Telapak tangan kiri angka 81. Jika dijumlahkan keduanya menjadi 99. Di mana angka 99 sesuai dengan jumlah Asmaul Husna. Coba hitung Asmaul Husna. Jumlahnya 99. الذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر وإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله
program dan terjadwal terprogram itu kita buat, kita katakan 4 orang pembina masing-masing yaitu Dr. Netizen, Pak Dr. Saksi, Pak Saifuddin SPD dengan Pak Saidi Tuhan SPD. Masing-masing pembina itu kita berikan untuk 5 orang siswa, ada yang 8, 2 orang, dan ada yang 2 orang, 5 orang siswa. Kita berjumlah 200 yang siswa. Nah, selanjutnya jadwal pelaksanaannya itu setiap hari Minggu yang dimulai dari jam 8 sampai jam azan ke jam 12. Nah, itu merupakan sebagai sistem pelaksanaan yang ke penghalan adat tahfiz ini kami lakukan. Sistemnya seperti istilahnya setoran. Jadi anak itu sudah menyiapkan hafalannya dari rumah. Dari sini kita menyimak seberapa ayat yang sudah mampu dihafal oleh anak tersebut. Jadi kehadirannya mulai dari jam 8 sampai tuntas gitu. Selama 1 semester ada yang mencakup sampai 1 juz 1 semester. Contohnya seperti Suryani, dan mungkin semester 2 ini dia akan mencapai 1 juz. Kelas berapa sih? Kelas 1A. Ya. Kemudian termasuk Hulaifi Manar itu kelas 1 di kelas 1D, dan masih banyak di bawah pembina yang lain yang sanggup mencapai 1 juz dalam setiap awal semester itu diuji siapa yang hafal, yang bagus hafalannya, yang dinyatakan lulus dalam seleksi 1 juz diberikan bebas SPP selama 3 bulan. Per bulan SPP di sini adalah Rp40.000. Jadi secara ekonomi anak ini bebas SPP 3 bulan berarti 120.000 setiap 1 juz. Dan setelah diseleksi ternyata di tahun kemarin ada 8 orang pesertanya, 10 orang yang dinyatakan lulus semua 8 orang. Yang ada 2 orang yang hafal 2 juz dan 6 orang yang hafal 1 juz. Yang hafal 2 juz artinya anak tersebut kalau dia sudah mampu menghafal 1 juz, berarti bagaimanapun anak itu tidak boleh ketinggal, dia mesti naik begitu. Di syarat kenaikan kelas istimewa. Ya, seperti demikian, syarat kenaikan kelas istimewa. Tak ada ekstra lain pun yang bisa seperti itu selain dari tahfizul Quran. Oke.
spesialnya. Dan untuk vokalis Suda, Amalia, dan teman-teman yang mendukung, terima kasih banyak. Tanpa kalian semua tidak akan jadi ini. Terima kasih banyak. Dan untuk yang membantu ada Firda, ada Bilan, masih juga Yes. Dan yang lainnya tidak ada kata yang paling indah. Ucapkan terima kasih banyak. Dan waktu akan tak balas. Makasih. Ya, kami dari redaksi Mading ucapin Makasih banyak buat teman-teman semua yang udah bantuin. mendukung dan membantuin jalannya Mading di sini. Ya, buat teman-teman yang lucu-lucu, yang imut-imut, makasih semuanya. Ya, makasih. Ya, saya dari mewakili MIR. Makasih ada di sini, ada biologi, matematika, fisika, kimia, anaknya jenius, pinter-pinter, kontrol api, pokoknya Bagi aku. Action. Action. Mana kakeknya? Action. Action. Ya kok keririk semua.